penulis yang benar-benar bisa menulis, benar-benar bisa hidup dari menulis ya. Benar-benar bisa menggantungkan hidupnya dari menulis itu hanya sekitar 5%. Bukan hanya orang lain ya, saya pun tidak bisa hidup mengandalkan dari tulisan. Bisnis buku kita itu nggak sehat. Bisnis buku itu sangat-sangat tidak sehat. Itu yang mestinya diadvokasi oleh para insan buku di Indonesia ya. Sangat tidak sehat. Gini bayangin ya, gini teman-teman saya minta untuk bayangin juga. Kan saya pernah juga cerita ke Kalis dan ke beberapa teman yang lain. Untuk orang menulis buku itu katakanlah butuh waktu 1 tahun. Ya, 1 tahun. Buku itu ketika jadi dijual katakanlah 70.000. Ya. Kalau 10% 7.000. Kalau 1.000 7 juta. 7 juta. Ya. Kalau 3.000 eksemplar 21 juta. Bagi 12 bulan. Kurang dari 2 juta. Menyedihkan sekali kan? Sedih. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana sih letak enggak sehatnya ini? Kan saya bikin penerbitan udah 3 kali bukan hanya sekali. 2 kalinya bangkrut. Jadi saya tahu persis penerbitan ini pun bisnis yang sangat berisiko. Karena dia misalnya dia harus punya pegawai. Harus membayar semua tuh royalti penulis, pegawai, penyunting, proofreader, desain cover, layouter. Udah? Ya. Masih harus dari harga jual dibagi ke distributor. Kalau distributor besar itu 60-55%. Tinggi sekali. Tinggi banget. Kalau ke reseller 35-40%. Oke, sebetulnya itu bisa agak sehat sedikit kalau misalnya angka jual buku kita bisa naik. Betul. Dan itu kenapa nggak bisa Mas? Padahal skincare itu ya hari ini tuh 250.000 untuk 1 botol gitu misalnya. Iya. Kenapa untuk buku kita tidak bisa memperlakukan dengan cara seperti itu? Saya juga heran. Saya terus terang heran. Tidak semua orang bisa sama ya. Tapi saya misalnya dulu selalu berpikir begini. Saya kalau misalnya 1 hari makan itu katakanlah 20.000. Berarti saya itu sebetulnya punya kemampuan untuk membeli 4 buku dalam sebulan minimal. Yeah. Dengan harga sekitar 3 kali waktu saya makan gitu ya. Jadi 20.000 kali 3, 60.000. Di saat saya jadi awal-awal karir penulis itu angka cukup tinggi gitu. Nah pertanyaannya sekarang angka itu nggak bergerak banyak. Yeah. Jadi saya pernah melakukan survei kecil-kecilan ya, penelitian juga kecil-kecilan karena kan saya kenal banyak teman penerbit, kenal reseller juga. Kita pernah di angka psikologis itu 85.000 orang untuk membeli buku. Jadi kira-kira begini. Kalau katakanlah Rian atau Anita atau Ahmad begitu ya, mau membeli buku, masuk ke toko buku atau ngelihat buku di harganya IG gitu ya, angka 85.000, dia suka, dia nggak mikir, dia beli. Betul. Nah, dia baru mulai mikir di angka 100.000. Betul. Tapi ini terjadi sebelum pandemi. Ketika pandemi, saya mencoba mengolek data lagi, turun menjadi 60-an ribu. Ya. Jadi mungkin Kalis mengalami ya. Buku-buku yang di 90.000 udah terlihat mahal ya, di era pandemi ini. Betul. Nah, betul. Nah, harga inilah ya, kita tidak menjual bisa di harga yang cukup tinggi inilah yang sebetulnya jadi masalah. Ya. Kalau cuma sekedar sharing terhadap reseller atau yang lain-lain gitu ya, saya kira masih cukup masuk akal. Problem pokok kita di situ. Ya. Nah, yang kedua baru pembajakan. Iya, iya.
bukunya Kalis, buku saya banyak banget list dibajak. Gitu. Ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada perlindungan sama Nggak sekali ada dari perlindungan negara. sama sekali. Baik. Kita nih penerbit mau mengurus itu, malah harus ngeluarin duit dan panjang dan menghabiskan energi. Saya sempat ikut mengawal advokasi ini, kecapean sendiri, Lis. Ya. 2 tahun nggak menghasilkan apa-apa, pembajakan masih tetap ada. Ya gimana ya? Kalau saya membayangkan, saya tuh nggak pernah menyalahkan pembaca. Ya kalau saya membayangkan diri saya dulu ya, sudah ada marketplace, lalu ada buku Kalis Mardiasih, yang satu harganya 80.000, yang satu harganya 20.000. Ya saya pasti pilih yang 20.000. Nah, mengedukasi konsumen di dalam buku itu nggak gampang, karena mereka cerdas. Justru nggak gampang, karena mereka kan cerdas. Ya ini hak intelektual saya untuk mengakses. Ini kan bukan problem kami sebagai konsumen. Bener dong, wong buku itu ada. Itu kan problem negara nggak bisa memberi proteksi. Betul. Tidak bisa menghabisi buku bajakan. Kalau konsumen kan nggak boleh disalahin. Orang itu ada di marketplace, ada di mana-mana. Ya kita hanya bisa menghimbau kepada pembaca kalau memang punya keluangan uang dan pengen industri buku kita makin sehat ya. Mas, kalau dibandingkan dengan dunia perfilman yang hari ini sebetulnya sangat bergairah ya. Kadang saya iri gitu ketika melihat pelaku film gitu di Instagram, dia mengupdate publikasi setiap hari, selamat gitu ya, sudah 200.000 penonton, 500.000, 1 juta. Bahkan sebetulnya sebelum pandemi industri film sedang sangat bergairah gitu. Tetapi untuk di buku gitu ya, kita menjual 1.000 aja itu butuh 1 tahun gitu. Ini gimana dengan harga yang logika yang sama ya, dan orang-orang itu mengeluarkan uang 50.000 itu bisa jadi 1 bulan 4 kali kan. Gitu loh untuk menonton film tanpa berpikir. Iya, itu pun baru tiketnya kan, belum cemilannya, belum parkirnya atau ongkosnya. Kalau Kalis ke salah satu mall kan mau nonton film, naik gokar kan? Betul. Gokarnya sendiri aja udah berapa PP ya? Kenapa buku nggak bisa punya efek rekreasional seperti itu? 1 juta sama 1.000 tuh jauh sekali perbandingannya gitu loh. Kenapa nggak bisa diangkat misalnya kita menjual 5.000 eksemplar buku dengan mudah gitu misalnya? Saya nggak tahu. Tetapi begini, tetapi ada fakta bahwa buku-buku tertentu di Indonesia itu bisa terjual di atas 1 juta kopi. Ya, Laskar Pelangi itu kayaknya bahkan lebih. Dulu bukunya Mbak Dewi Lestari itu kalau nggak salah yang cetakan pertama itu lebih dari 100.000. Yang Supernova itu. Nggak tahu yang sekarang pasti lebih banyak lagi ya. Terus kita nggak usah ngomong yang ini ya, kita agak buku-buku yang agak berat deh ya. Samanya Mbak Ayu Lestari misalnya, kalau nggak salah dalam waktu kurang dari 1 tahun bisa 300.000 kalau nggak salah ya. Artinya sebab potensi pasar kita besar. Hanya tidak semua orang bisa menikmati ceruk itu. Nah ini yang sebetulnya menjadi tantangan ya. Kenapa bisa begitu ya? Saya nggak tahu. Apa gitu. Ini Mas, perlu nggak sih penulis-penulis itu dibikin? Maksudnya seleb itu kan terkenal tentu saja karena ada polesan dari agensi gitu ya. Mereka dibuat sangat terkenal sehingga dunia industri film itu tentu saja dunia yang sampai ke Blora, sampai ke kampung saya tuh semua orang tahu gitu. Maksudnya artis itu siapa, artis itu hari ini lagi ngapain. Tapi itu kan tidak terjadi pada penulis tentu saja, dan tidak terjadi pada buku. Iya, bisa saja. Dan dulu usaha-usaha seperti itu ada. Cuman memang bedanya film sama buku ya Kalis. Kita di Indonesia mungkin dalam 1 bulan berapa sih paling banyak film yang keluar? Mungkin 50, 60. Indonesia hari ini terbit 1 buku itu bisa sehari 1.000 judul.
artinya pilihannya itu banyak. Oh, oke. Kompetisinya jauh lebih besar. Lebih kompetitif. Cuman menariknya di bisnis buku beda juga dengan bisnis film. Bisnis film kan saya dengar-dengar ya, untuk memproduksi satu film kan katakanlah minimal 2 miliar. Kalau di buku kan nggak nyampe. Di buku itu kalau mau cetak 3.000 kan sekitar ya 60-70 juta aja. Walaupun untuk UMKM itu tinggi ya. Iya, iya. Angka segitu kan kali dalam 1 bulan mereka berapa gitu. Nah, jadi sebetulnya memang benar yang kamu bilang. Ada beberapa hal yang menurut kita, saya sendiri masih merasa misterius. Iya. Gitu. Karena di satu sisi itu bisa ya, buku terjual dalam eksemplar jutaan. Ratusan ribu aja udah keren banget tulis. Iya, iya. Iya kan? 10.000 aja udah prestasi. Enggak, artinya seorang penulis ya dicetak bisa 100.000 itu udah kaya loh. Iya, betul. Ya kan? Ya dong, kan kalau 7.000 berarti Ya, kan baik. 700 juta ya? Iya, udah dapet rumah ya. Kapan ya bos Iya bisa kan? jualan Iya kan? Nah, 100.000? Padahal penulis-penulis kita banyak yang sudah melampaui itu gitu. Ada kasus-kasus seperti itu. Nah, tinggal gimana nih yang lain bisa ngikutin itu. Ya nggak segitulah, yang penting bisa melewati lobang 10.000. Karena menurut teoriku Kalis, kalau kita masih berkutat di angka 1.000, 2.000, 3.000 per tahun, penulis nggak akan mungkin bisa hidup apalagi sejahtera. Iya. Kalau lobangnya sudah 10.000, 20.000, sudah bisa survive. Iya. Lewat itu penulis menjanjikan untuk bisa jadi profesi yang ya bisa diandalkan lah. Oke. Dari dunia buku yang sulit, Putut EA kemudian mendirikan sebuah media yang saya nggak tahu sebetulnya sedari awal itu sudah ada model bisnisnya atau belum, atau sebetulnya itu hanya proyek coba-coba, proyek idealisme sebagai pegiat literasi gitu ya. Tetapi Mas Putut pasti tahu bahwa mengelola media itu sangat sulit sedari awal. Jadi menambah-nambah kerjaan sebetulnya. Betul. Jadi pada saat itu sebetulnya Mojok.co itu proyek idealisme literasi atau proyek bisnis media? Enggak, sebetulnya proyek itu proyek uji coba. Jadi dulu sisa dari usaha beberapa bisnis itu saya dan kawan-kawan cemplungkan di pembuatan situs web. Karena menurut kami ini adalah bisnis yang harus dicoba. Selain memang ada keinginan untuk menggeluti terus dunia literasi ya. Nah, tapi ternyata dunia bisnis yang seperti itu tidak saya kuasai. Sehingga kami akhirnya nggak punya cukup uang lagi. Akhirnya kan Mojok sempat ditutup. Baru kemudian ada investor. Lalu sekarang kondisinya investornya yang lama sudah menjual lagi ke investor yang baru. Dan sekarang beginilah Mojok. Saya mau bilang begini. Bisnis buku itu rumit. Bisnis media lebih rumit. Bisnis media lebih rumit. Lebih high cost. Kita kalau buku masih ada barangnya, ibaratnya masih kita jual rugi pun masih dapat duit. Betul. Ya kan? Di mediaku kayaknya nggak ada. Gitu. Jadi ada satu fase Kalis ya. Saya kan begitu menginjak usia 40 tahun ya, 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pensiun. Pensiun tuh maksudnya gini, saya nggak lagi di Buku Mojok sebagai eksekutif, nggak ngurus bisnis semua, nggak. Karena saya pengen balik ke aktivisme saya yang lama ya. Saya kan peneliti, kan nggak enak ya, misalnya saya harus ke Papua 2 bulan gitu, 3 bulan melakukan penelitian gitu ya, atau kemana lah gitu kan meninggalkan pekerjaan. Nah, saya pengen itu nggak lagi merecoki saya pikir teman-teman sudah cukup bisa dan jalan gitu ya. Ya udah dijalanin aja gitu. Nah, hanya di Mojok inilah yang membuat saya nggak sempat pensiun. Betul. Gitu. Jadi saya harus nyesel atau lebih tertantang lagi, Mas? Saya pernah ada di fase menyesal. Iya, serius. Saya ada di fase menyesal kenapa sih saya bikin Mojok.
ini sesuatu yang membuat saya nggak bisa kemana-mana gitu. Harus mengorbankan banyak hal yang menjadi gairah saya. Terutama ya itu tadi, melakukan penelitian gitu ya. Ikut banyak kegiatan gitu ya. Tapi belakangan ini pas pandemi ya. Saya akhirnya mencoba membalik pikiran saya gitu. Mungkin ini tantangan, bukan hanya tantangan mental tapi juga tantangan intelektual yang memang sebaiknya saya jalani. Dan saya berpikir saya pasti diletakkan, nah ini agak religius. Saya diletakkan di tempat yang seharusnya oleh Tuhan. Gitu, untuk bersama teman-teman di Mojo. Nah, itu harus saya terima. Saya juga nggak bisa bayangin Kalis. Misalnya pandemi kemarin saya nggak punya Mojo. Ya. Mungkin ya saya juga tingkat stres saya lebih tinggi. Di Mojo mau nggak mau saya harus masih berpikir, masih rapat, masih harus merencanakan. Kreativitas tuh menyehatkan ya. Iya betul. Kalau enggak misalnya, nah dari situlah saya oke, ini kayaknya memang hal yang harus dijalani. Bahwa itu tidak mudah ya. Saya kira semua pemirsa nanti yang pernah bekerja di dunia bisnis media digital pasti mengatakan itu. Tingkat kegagalannya Kalis hampir mirip dengan penulis. Serius. Ini Pak Renald Kasali ini yang ngomong. Kalau nggak Pak Renald Kasali, Pak siapa yang market plus itu, Pak Hermawan Kertajaya. Kalau nggak salah itu ya. Tingkat kegagalannya sama. Kita ini di bisnis startup ini hanya punya persentase peluang 5% untuk berhasil. 5%. Kalau di media, saya punya hitungan sendiri. 3%. 3%. Saya kan peneliti ya, bisa juga meneliti kan. Ada berapa pernah situs web yang ada dan berapa yang tumbang. Nah, dalam yang satu menarik bulan. kemudian yang menarik tapi tidak bisa saya omongkan di sini kan adalah sebab kegagalan. Ya. Nah, itu yang 1 tahun kemarin saya kulik gitu ya. Saya dalami dari 95% yang gagal itu sebetulnya faktornya apa saja sih? Ya. Gitu. Jadi kalau sebab kegagalan nggak boleh dibicarakan. Sebab kesuksesan Mojok sebagai brand menurut Mas Putut hari ini yang paling utama apa Mas? Pertama menurut saya karena dianggap media yang pertama yang menulis dengan gaya jenaka, satire dan kayak gitu. Di media lain kan enggak. Jadi itu kemenangan ya. Yang pertama itu selalu dianggap tetap market leader. Betul. Ya. Walaupun sebetulnya gaya menulis Mojo itu kalau kita baca misalnya tuh esai lama ya, Pak Mahbub gitu ya, Cak Nun gitu sebetulnya, atau Pak Umar Khayyam sebetulnya sudah dari dulu ada. Cuma di sana nggak bisa ngomong taek gitu kan. Ini nanti di kalau nggak. Ya kalau di Mojo kan boleh, gitu, jancuk gitu kan boleh kan. Ya, tapi kalau saya sendiri selalu memposisikan yang benar. Nggak benar loh sebetulnya Mojo itu dianggap yang pertama. Nah, kalau Anda baca Pak Mahbub Junaidi, Cak Nun, Pak Umar Khayyam dan yang lain-lain tuh, Pak Arswendo. Wah, itu ngalah-ngalahin penulis Mojo, cara celeleannya, caranya mengemas isu untuk menjadi tulisan yang menarik. Nah, cuman ya di era digital Mojo lah mungkin yang pertama gitu. Itu secara brand. Nah, secara organisasi kerja Mojo itu termasuk efisien. Efisien dalam arti kru. Krunya ramping atau? Ramping. Okay. Ya, saya punya prinsip begini. Saya ingat beberapa tahun lalu Jack Ma itu pernah bilang kalau akan tiba saatnya satu organisasi besar itu akan kalah dalam tanda kutip, akan dicacah-cacah oleh organisasi kerja yang ramping, yang hanya berisi 30 orang. Itu
nyantol banget di kepalaku. Dan itu baru bisa saya saksikan sendiri Kalis. Itu di saat pandemi. Ya. Jadi saat pandemi media-media yang punya kru di atas 100 itu adjustment-nya mengerikan. Ya. Tapi media-media yang krunya di bawah 50, apalagi kayak Mojok di bawah 30 lebih enak gitu. Karena cost-nya kan belum tinggi. Dan manuvernya bisa lebih lincah. Di penerbitan juga gitu. Ada penerbit-penerbit besar ya yang bahkan karyawannya sudah di atas 200, 300. Ada yang di 70. Di Jogja ini kan banyak penerbit besar juga ya, 120 orang. Terpaksa layoff. Tapi buku Mojok kan karyawannya 8 kalau enggak 7. Bertahan. Ya. Yang lain juga bertahan. Masih ada celah untuk itu. Nah saya percaya itu. Dua itu ya. Brand yang masih terjaga dan organisasi kerja yang ramping dan lincah. Dan dengan begitu masih bisa beradaptasi dengan segala situasi. Kalau misalnya kapal kita sudah gede, kena badai pandemi, dia nggak bisa bermanuver banyak. Gitu. Mas Putut dari tadi ya udah menyebutkan Renald Kasali, Hermawan Kertajaya, Jack Ma. Mas Putut ini pembaca buku-buku wirausaha juga ya. Yeah. Jadi ini yang menarik buat saya sih. Jadi Mas Putut ini sastrawan, filsafat gitu ya, yang kadang-kadang kan berada di dalam kultur yang eksklusif yang memisahkan diri dari segala sesuatu yang bersifat uang. Tapi Mas Putut ini nggak hanya baca buku-buku wirausaha, tentu saja karena jiwa pedagangnya ini petarung banget gitu. Jadi perlu diketahui Mas Putut ini buka warung, buka tutup itu udah berkali-kali juga. 5 kali. Ya, dan di bidang kuliner. Iya, ya Mas. 5 kali. Jadi untuk urusan perdagangan ini jiwa Putut yang mana lagi gitu? Enggak kali. Saya enggak punya jiwa dagang. Harus saya akui. Jadi sampai sekarang itu saya masih belajar untuk mentolo. Untuk tega. Tapi enggak berhasil. Yang saya pelajari adalah organisasi kerja. Yang saya kuasai itu sebenarnya. Sebenarnya di Mojok itu kan saya memang penulis. Saya tahu dunia kepenulisan. Saya tahu dari A sampai Z-nya dunia kepenulisan. Saya tahu organisasi kerja karena saya aktivis. Saya aktif di LSM dulu. Saya kenal dengan bukan hanya belasan LSM tapi puluhan LSM. Saya mengenali mereka. Kadang-kadang saya jadi evaluator mereka. Sehingga saya tahu, oh, organisasi model kerja begini itu fungsinya begini, hasilnya begini, tantangannya ini. Gitu. Saya senang sekali kalau diminta evaluasi akhir tahun oleh oleh lembaga-lembaga tertentu. Karena saya jadi belajar banyak tentang organisasi. Nah, bisnisnya yang saya nggak ngerti. Jadi saya nggak punya jiwa dagang. Sampai sekarang pun nggak ngerti. Masa? Gitu. Iya. Jadi yang akhirnya ya karena saya nggak ngerti, saya merekrut orang yang ngerti kan. Ya, jadi tapi kalau bagaimana perusahaan itu efisien, bagaimana supaya orang tetap kreatif, bagaimana mengatasi persoalan di dalam organisasi. Nah itu saya agak jago lah, karena punya pengalaman banyak di situ. Tapi bagaimana menjual Mojok, saya nggak ngerti, Lis. Oke. Ini menarik. Ya, saya nggak ngerti. Jadi ya akhirnya harus merekrut orang. Buku juga begitu. Dulu saya jago banget lah ya, memindai kira-kira judul apa yang bagus gitu ya. Siapa penyunting yang baik untuk ini ya. Kan saya mengurus buku Mojok itu 3 tahunan. Tapi ya buku Mojok itu hampir bangkrut 6 kali. 6 kali. Itu menandakan bahwa saya sebenarnya nggak pinter juga. Ya kadang-kadang mungkin ditolong oleh situasi gitu. Tapi misalnya ini ya contoh, saya nggak pinter dagang tapi bisa menyelesaikan masalah. Tuh gini. Dulu kan belum, orang heran kali. Jadi gini ceritanya. Saya waktu itu ditemuin oleh
manajer buku Mojo. Mereka bilang gini, Mas, uang tinggal 6 juta. Ya, tapi waktunya masih awal bulan ya. Uang tinggal 6 juta. Untuk gaji karyawan aja udah gak cukup. Nah, gimana ya caranya? Saya akhirnya berpikir bahwa oke, kita harus terbitin buku, tapi buku ini gak dijual. Terus gimana? Nah, bisa dibeli sebagai bonus. Sebagai bonus. Jadi Anda beli buku Mojo, nanti ada hitung-hitungannya, kamu yang hitung gitu. Gimana supaya buku ini bisa dibeli, bisa ikut diberikan kepada orang yang membeli, tapi kita nggak rugi, tapi untung. Nah, tapi yang hitung bukan aku. Nah, aku hanya bisa memberikan ide itu, termasuk mengeksekusi misalnya buku apa yang bisa digratiskan itu. Semua pebisnis buku di Indonesia bingung, ini buku Mojo apalagi nih manuvernya, padahal itu manuver untuk menyelesaikan masalah sebetulnya, bukan untuk gaya-gayaan. Dengan begitu akhirnya paket-paket buku Mojo terserap. Nah, karyawan bisa gajian gitu. Gitu. Misalnya saya sampai sekarang merasa nggak pinter. Nggak pintar bisnis. Ya. Dengan segala macam cara dicoba, itu kayaknya daya survivalnya berarti yang tinggi ya Mas? Kalau daya survival saya kira ya. Iya, kalau ya pernah ya itu tadi, pernah harus hidup dari menulis di koran, itu saya kira fase-fase yang penting. Pernah jadi aktivis di saat-saat yang buruk gitu. Ya. Mas Putut EA sebagai seorang bapak yang menulis lebih dari 1000 judul untuk anaknya. Iya, 1000 tulisan. 1000 tulisan untuk anaknya. Itu kegairahan sebagai seorang bapak atau itu wujud apa sih sebetulnya? Gini kali, saya ini orangnya suka nulis. Sehari saja saya nggak menulis, saya itu nggak tahu ya, nggak merasa ada yang kurang. Kadang-kadang saya melakukan hal yang tolol. Misalnya saya menulis gitu ya. Selesai, ya udah nggak diapa-apain gitu. Karena nggak mungkin dimuat di Mojo gitu. Pokoknya saya harus menulis. Nah, karena dulu ada Facebook, salah satu yang saya tulis ada pengalaman saya dengan Kali. Itu sebetulnya bukan semata-mata sikap orang tua terhadap anak, enggak. Ya itu sebagian didorong karena saya suka menulis, gitu. Sama sekarang misalnya saya kan 2 kali dalam seminggu masih menulis cerbung untuk Mojo. Itu bukan karena saya butuh untuk menulis gitu. Dan kalau sudah saya putuskan saya menulis 2 kali dalam seminggu cerbung, saya harus menulis. Itu kan beda, gitu. Nah kalau di soal menulis sekali itu sama. Ada rasa yang berbeda nggak Mas ketika menulis tentang Kali? Atau biasa ya seperti aktivitas nulis yang lain? Ya pasti lebih enak nulis tentang Kali. Karena kan pengalaman sehari-hari. Jadi kalau mau ditulis semua Kali, mungkin sehari bisa menulis 5 gitu. Tapi kan ya nggak enak bermedsos terus kan. Karena itu kan aku ekspresikan dengan cara menulis di media sosial ya. Sama lah kayak kamu ya. Kamu kan juga menulis di IG dengan sangat powerful gitu. Sehingga pertumbuhan followernya luar biasa. Kalau aku kan nggak ada mikirnya itu. Cuman kalau kebanyakan menulis di IG tuh kayaknya ini berlebihan nggak sih? Masih ada rasa-rasa kayak gitu. Berarti jiwa media barunya belum benar-benar terbangun itu. Aku Twitteran aja, Facebook udah aku tutup kan. Twitteran sekarang kan gulir atas, gulir bawah gitu. Ngetik, udah. Nggak lagi mantengin gitu. Nggak kayak dulu lah. Nggak tahu ya, itu mungkin juga cara untuk menjaga kesehatan ya. Kesehatan jiwa. Tapi menjadi bapak menyenangkan Mas. Sesuatu yang berbeda dari menjadi aktivis, menjadi peneliti dan lain-lain. Mana yang lebih menantang? Jadi bapak itu gini, saya teringat sebuah kitab yang kemarin itu ditweetkan oleh salah satu anak muda di pesantren apa gitu ya. Saya nggak tahu ini sepenuhnya setuju atau enggak, tapi ini mewakili perasaan saya.
Seorang ibu mengandung anaknya selama 9 bulan. Seorang bapak membopong anaknya di dalam pikirannya seumur hidup. Mungkin tidak seluruhnya benar ya. Karena mungkin ibu juga pasti juga membopong anaknya di pikirannya seumur hidup. Tapi paling tidak seorang bapak membopong atau memikirkan anaknya seumur hidup itu pasti. Itu yang terjadi pada bapak saya. Gitu. Itu juga terjadi pada almarhumah ibu saya. Jadi peran bapak itu juga nggak bisa nafikan dari sebuah rumah tangga. Nah, apalagi saya ini nikah telat kali, tidak pernah punya cita-cita untuk menikah. Enggak lah, pacarannya lama. Iya, justru itu karena pacaran lama itu karena nggak punya cita-cita menikah, sehingga akhirnya calon istri saya yang kemudian jadi istri saya itu waktu itu mendesak untuk segera dinikahi. Menarik gitu. Walaupun saya nggak tahu ini cocok atau enggak. Dia menangis. Ini sebetulnya gimana? Saya sudah mempertaruhkan masa depan saya untuk pacaran dengan kamu. Kan saya hanya butuh kamu serius nggak sama aku. Itu. Jadi saya menangis sekali. Jadi saya menangis tuh karena gini. Itu jurus hampir sebagian besar perempuan. Gitu ya? Iya. Waduh. Lalu ketika menangis itu apa sebagai laki-laki pada saat itu? Iya ya. Kalau saya, mohon maaf, bukan berarti saya nggak tahu ya. Saya mungkin menikah di usia 40 tahun nggak ada masalah. Tapi dia kan punya keluarga besar, punya tekanan ya, yang kita harus mengerti. Betul. Gitu. Dan struktur sebetulnya nggak adil, Mas. Karena yang melamar, yang berijab harus laki-laki. Seandainya perempuan bisa mengambil alih kekuasaan itu, kita tidak perlu menangis. Gitu saya lamar kamu duluan. Bener juga sih. Bener. Iya, karena kita tertekan, kita harus menangis untuk meminta power kamu gitu loh. Dan tapi itu hebat ya, karena membuat saya menangis dan sadar dan kemudian memutuskan, oke, saya harus menikah. Dan kami menikah juga dengan resiko tertentu karena ada sedikit penyakit di istri saya yang ada potensi untuk tidak punya anak. Dan saya siap mempertanggungjawabkan itu secara moral. Tapi begitu saya alami betul, berat banget. Itu yang membuat saya sampai sekarang tidak pernah mau bertanya kepada orang apakah Anda punya anak atau tidak, atau berapa anak Anda. Enggak. Saya pernah mengalami fase itu. Dan saya tahu betapa menyedihkannya itu. Dengan tekanan yang luar biasa ya. Udah menikah di usia yang sudah tidak lagi muda. Ditanya sudah punya anak atau belum gitu ya. Terutama istri saya. Kalau saya sih masih agak cuek lah. Tapi saya melihat istri saya setiap malam menangis gitu ya. Di sajadahnya gitu. Waduh, saya kalau saya ingat itu ya, itu juga yang membuat melihat Kali selalu emosional. Iya, betul. Iya. Nah, ketika akhirnya Kali, dan mohon maaf ya, Kali lahir itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi Kali itu punya penyakit, itu saya ceritakan di dunia Kali ya, di fase akhir. Kali itu punya penyakit yang tidak diketahui sebabnya. Dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun kami untuk melakukan treatment kesehatan, mengeluarkan bukan hanya uang tapi juga energi yang besar. Yang akhirnya setelah usia 2 tahun atau berapa baru ketahuan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan cara menyelesaikannya pun waktunya tidak singkat. Butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi Kali itu lolos dari penyakitnya itu sudah di usia hampir 6 tahun. Jadi saya merasakan betul berbagai penderitaan tentang bagaimana menjadi seorang ayah. Dari mulai menikah yang telat, ya, tidak siap untuk menjadi seorang ayah. Ketika sudah menjadi seorang ayah, di bawah tekanan untuk segera punya anak. Ya, terutama melihat kondisi istri begitu ya. Terus yang ketiga, ketika punya anak, anak saya
si Kali ini tidak dalam kondisi yang cukup baik-baik saja. Dan itu menguras energi yang luar biasa selama lebih dari 5 tahun. Nah itu ya yang membuat saya punya makin bukan hanya jiwa kebapakan, tapi pengalaman itu membuat saya makin. Dan itu nggak bisa dipelajari di buku wirausaha, di buku sejarah nggak ada ya. Kali dan ibunya itu satu-satunya orang yang bisa membuat saya keluar dari pintu perumahan sudah kangen dengan mereka berdua, gitu. Jadi pengen pulang. Padahal dulu saya ini orang pergi, bukan orang pulang gitu. Ya itu agak filosofis ya, nanti lain kali kita boleh. Mas Putut itu kan di Twitter tiap hari gitu ya, dengan mood yang saya lihat selalu berbeda-beda. Kadang jalan kaki pagi, nyari makan, pamer makanan, tapi tiba-tiba ngomentarin isu-isu yang penting di negara ini dengan sedikit marah-marah dan banyak marah-marah gitu ya. Jadi Mas Putut tuh melihat apa? Itu sedang ngapain? Apa Indonesia tuh hari ini sebetulnya ruwet banget gitu, Mas? Ya, marah-marahnya udah berkurang sih Kalis. Kalau aku marah-marah tuh sekarang AS Roma tuh kalau lagi mainnya buruk ya. Cuman pas AS Roma main kan lagi nggak banyak orang yang ada aktif di Twitter. Saya tuh khawatir Kalis tentang Indonesia itu bukan soal yang kebanyakan orang pikir ya. Saya khawatir itu satu. Yang paling penting itu adalah disparitas kekayaan orang dan kesempatan orang untuk mendapatkan rezeki. Itu saya paling khawatir. Dunia ini bisa sangat tidak adil di Indonesia kalau orang tidak punya power dan infrastruktur yang kuat gitu. Nah itu yang sepertinya harus diperhatikan oleh elit politik kita. Karena prinsipnya sederhana, ya nggak boleh ada orang yang miskin di Indonesia. Dulu tuh saya sempat berpikir ya, kalau kemiskinan itu ada ambang batasnya, kenapa kekayaan nggak? Kenapa kekayaan dibiarkan? Mestinya ada dong. Cuman kan itu terlalu liar. Ya setidaknya harus ada upaya ya untuk men-sharing apakah itu kekayaan, apakah itu resources yang lain kepada orang yang tidak punya power yang besar. Itu harus menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yang saya sangat khawatir juga adalah kelangsungan kita dalam hal perilaku kita kepada alam. Sederhana kali, saya akan ulang ya. Ketika pandemi terjadi, semua orang di dunia, semua ahli sepakat ini terjadi karena ketidakberesan kita bersikap kepada alam. Ya. Tetapi solusinya apa kali? Solusinya yang terjadi tidak koheren dengan sebabnya. Akar masalah. Iya, solusinya malah justru solusi bisnis dulu atau kesehatan dulu. Artinya kalau semua selesai ini potensinya justru makin eksploitatif terhadap alam. Karena mau mengejar ketertinggalan kan. Kan ini dua tahun dianggap betul. Kita slow down mundur ya, 20 tahun gitu ya. Gitu. Slow down lah apalah. Nah akhirnya nanti kalau udah selesai nih saatnya kita genjot lagi. Genjot lagi ini reverse to-nya adalah mengeksploitasi. Dan itu artinya kita akan menantang membuka diri datangnya virus-virus yang lebih ganas lagi. Itu secara teoritis itu sebenarnya sesederhana itu. Tapi dalam prakteknya ya kita lihat sendiri ya. Bagaimana laut kita, bagaimana gunung kita, bagaimana hutan kita. Saya jujur saja punya kekhawatiran yang mendalam soal itu. Terutama kepada generasi muda. Gini Kalis, kalau dulu orang tua kita kan sering ya kita dapat pepatah atau cerita kebijakan gitu ya, kebijaksanaan. Seorang kakek menanam pohon, ditanya untuk apa? Kan kamu mau mati. Ya ini untuk anak dan cucu kita. Tapi sekarang
kita ini menggali tambang, membabat hutan, mencemari laut tanpa pernah memikirkan nanti generasi kita itu dapat apa. Dapat sisa-sisa, dapat sampahnya saja, dapat residunya saja. Ini kan ada dua filosofi yang sudah berbeda sama sekali dalam rentang waktu yang tidak begitu lama. Cerita soal kakek saya menanam pohon kelapa pasti Kalis masih alami waktu kecil. Kakek saya Kalis masih menanam durian di usia 90 tahun. Ya. Yang mana durian dulu nggak sama kayak durian sekarang. Durian dulu butuh waktu 20 tahun lebih untuk berbunga dan berbuah. Jelas itu bukan untuk dia. Tapi di era saya, orang-orang menebangi pohon tanpa pernah memikirkan nanti generasi 10-20 tahun yang akan datang akan bagaimana. Nah itu saya khawatir betul. Dua itu aja sih. Ya. Jadi ya yang kira-kira hal-hal kayak gitu tuh membuat saya agak sensitif. Ya, itu biasanya lalu yang marah-marah di Twitter gitu. Ya walaupun semoga makin tua makin enggak. Tapi kalau enggak marah aneh nih Karis. Gimana dong? Masa kita melihat kayak gitu nggak marah? Mas, fenomena orang-orang tua gitu ya. Kok saya jadi ageism gitu ya. Jadi yang kadang-kadang suka aneh di Twitter gitu, suka aneh di media sosial itu menurut Mas Putut itu nyata terjadi atau enggak sih Mas? Saya tuh percaya bahwa kondisi sosial itu mempengaruhi kondisi individu. Kalau kita sudah hidup kita nyaman, maka ya kita ingin mempertahankan kenyamanan kita. Maka itu untuk membuat seseorang harus sehat secara pikiran gitu ya. Itu harus lebih banyak berinteraksi kepada orang-orang yang tidak punya power. Atau powerless ya. Di apapun. Kalau Kalis mungkin di isu perempuan. Kalau saya mungkin di isu yang lain. Jadi harus ada cara kita untuk mendekatkan diri. Karena saya dan Kalis ini sebenarnya orang yang sudah sejahtera. Walaupun gak sejahtera-sejahtera banget ya. Jadi harus ada cara untuk mendekatkan kita kepada orang-orang yang tidak punya kekuatan. Gitu. Nah itu yang tetap mempertahankan sensitivitas kita dan akal kewarasan kita untuk melihat sesuatu. Nah kalau itu terus dipertahankan saya kira ya semoga akan banyak orang yang makin waras. Tapi kalau menikmati seluruh tadi ya, seluruh kesempatan, ya jadinya makin banyak yang aneh kayak gitu. Iya. Gitu. Saya benci memakai istilah ini tapi saya nggak tahu istilah yang lain. Kolam karena kaitannya sama cebo gitu kayak. Tapi kan istilah kolam itu kan sekarang memang begitu ya. Orang-orang tuh cenderung berada dalam kolam yang sama dengan orang-orang yang sama interestnya. Termasuk juga di sosial media dia mengikuti orang yang sama interestnya gitu ya. Dan di mana-mana gitu memang kita digiring untuk ke arah situ gitu. Iya. Termasuk sejak kecil juga mungkin ketika nonton YouTube atau nonton TikTok, anak-anak juga akan merasa melihat banyak sekali hal, tapi sebetulnya yang dia lihat itu hanya satu hal saja. Betul. Gitu ya. Betul, setuju. Dan ini termasuk yang saya perhatikan dari anak saya juga. Saya juga mengkhawatirkan hal kayak gitu. Sering disebut algoritma medsos kita gitu ya. Cenderung binary gitu ya, cenderung saling beroposisi gitu. Itu juga menjadi perhatian sih. Tapi saya kira setiap masyarakat yang punya kesadaran khusus punya jalan, mestinya punya jalan gitu. Kalau enggak ya peradaban manusia nggak akan bertahan sepanjang ini. Gitu. Cuman ya itu. Apakah di era yang seperti sekarang ini lebih cepat mana bencana itu datang gitu ya, dari berbagai lini, dari sisi teknologi, dari sisi alam, atau kewarasan kita yang cepat menemukan jalannya. Nah itu problem kita sekarang. Mas Putut, dunia sekarang sedang bergerak dengan sangat cepat ya. Kita kira kita udah ada banyak sekali hal yang dulu nggak bisa kita bayangkan, tapi sekarang kita lakukan gitu. Dan tentu saja Kali gitu ya sebagai anak juga mengalami banyak hal yang dulu
itu tidak menjadi pengalamannya Mas Putut. Ya. Itu adalah pengalaman yang benar-benar baru dialami oleh generasi hari ini. Betul. Nah, Mas Putut mempersiapkan gak sih sebagai bapak itu bisa membayangkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu generasinya Kali itu akan sampai kepada dunia yang seperti apa? Saya tidak mempersiapkan dengan baik, Kalis. Karena refleksi saya kepada saya sendiri itu nek wong Jawa bilang ora tekan. Saya 10 tahun yang lalu nggak membayangkan ada orang bisa berkomunikasi rapat tanpa ketemu. Saya bisa mengedit atau mendapatkan file yang besar sekali yang bisa berkolaborasi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang relatif cepat. Kita bisa nggak kebayang tuh 15 tahun yang lalu tuh semua itu nggak kebayang. Artinya dunia yang akan dimiliki oleh Kali, dihadapi oleh Kali itu juga nggak akan mungkin bisa saya bayangkan. Saya dulu punya tabungan Kali untuk sekolah, kuliah. Tapi 2 tahun lalu saya revisi. Jangan-jangan di saat Kali lulus SMA atau lulus SMP nanti, kuliah itu udah nggak ada. Sudah tidak relevan. Saya shock waktu dikasih tahu teman saya bahwa Mas Putut siap-siap ya nanti Kali itu bisa saja meninggalkan Anda di panti jompo. Saya waktu itu wah masa sih. Dan sudah ada diskusinya juga di Twitter hari ini. Di Twitter ada ya. Saya waktu wawancara di podcast juga dengan orang yang di panti jompo. Jadi jangan-jangan panti jompo itu memang tempat yang terbaik buat saya. Karena mungkin panti jomponya sudah berbeda dengan apa yang ada di pikiran saya sekarang gitu ya. Dan itu juga menggembirakan Kali. Karena saya punya pengalaman teman saya yang anti panti jompo ketika akhirnya mau mengirim orang tuanya ke panti jompo, mereka sama-sama menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan karena bapak ibunya menemukan komunitas di panti jompo itu dan diorganize dengan baik. Dan akhirnya anaknya juga nggak sok harus berbakti gitu. Ya berbaktinya dengan cara yang berbeda. Nah, hal-hal kayak gitu tuh membuatku yakin bahwa apa yang Kali hadapi itu tidak akan sama lagi dengan yang saya hadapi. Karena apa yang saya hadapi 10-15 tahun lalu gak pernah saya bayangkan sekarang ini terjadi. Enggak. Sulit sekali. Bahkan saya membayangkan enggak ada lagi koran gitu aja udah. Kok bisa ya dunia tanpa koran dan majalah. Tapi ini terjadi. Gitu. Nah kayak gitu. Dan nilai penting yang dititipkan Mas Putut kepada Kali apa Mas? Nah kalau nilai-nilai itu saja. Kalau itu sih ya. Nasihat yang selalu kayak tiap hari Mas Putut ulang-ulang sebagai bapak apa sih Mas? Saya selalu mengulang-ulang itu biasanya ini. Bisma. Kamu bapak kasih tahu nama Bisma itu karena dia adalah tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan yang menepati janji. Kamu punya janji harus ditepati. Nah, janji ini kan dimensinya gede. Kalau kita di pekerjaan ya komitmen untuk bekerja sama dengan orang lain gitu ya, dan macam-macam lah. Namanya Kalijaga. Kalijaga itu orang yang tokoh yang sangat pluralis, gampang beradaptasi, melihat substansi itu lebih dari spektrum yang lebih luas gitu. Jadi apa ya? Kalau di bahasa sekarang itu kelenturan. Kelenturan dan beradaptasi terhadap segala situasi. Yang penting nggak kehilangan substansinya itu. Makanya itu Kali saya termasuk orang yang agak tidak tega dan tidak pas misalnya melarang Kali untuk bermain game. Karena jangan-jangan game adalah masa depan dia. Gitu. Ini kan karena kekolotan saya aja. Saya merasa bahwa membaca buku lebih baik dari main game. Iya, di saat saya mungkin iya. Tapi mungkin di usia Kali nanti di masa depan enggak.
Sekarang sederhana aja deh, kalau kita mau cari informasi dulu kita googling. Sekarang saya yang penulis aja, nyarinya nggak googling dulu, Kalis. Apa, Mas? YouTube dulu. Oke. Kalau mau cari informasi sesuatu, saya ketik di YouTube dulu. Mestinya kan saya googling dulu, kata-katanya dulu. Nah, itu saya pun sudah mengalami perubahan kayak gitu ya. Sebagai penulis tuh agak aib loh, mencari sesuatu informasi, dicarinya bukan lewat aksara dulu kan, lewatnya audiovisual, agak memalukan. Tapi ya saya harus berterus terang. Gitu. Oke. Bahwa untuk menggalinya lebih dalam ya di literatur ya itu masih. Gitu. Podcast udah berhasil, udah menanjak ya. Pares menyusul lah ya, menyusul podcast. Oh ya. Ya. Gitu nih, Pares. Jadi karena menanjak terus ini, berarti Putut EA akan pensiun di usia berapa? Kan 40 udah gagal pensiun nih. Keterusan sampai 44, ketagihan bisnis media gitu ya. Ini ketagihan atau keterpaksaan harus diklarifikasi lagi saya kira. Yang di gitu. apanya? Di ini nge-podcast ini Podcast. gitu ya. Podcast tuh awalnya kewajiban aja. Kewajiban. Sebetulnya hanya 3 bulan. Kalau Kalis ingat kan 3 bulan pertama itu yang saya wawancara semua orang yang saya kenal. Itu sebetulnya hanya untuk membangun sistem dan mekanisme gitu ya. Nah setelah itu mestinya ada host yang kita pilih. Tapi ternyata memilih host itu tidak mudah. Akhirnya saya keterusan. Sekarang udah dikurangin Kalis. Jadi dari seminggu 2 kali sekarang seminggu sekali. Nah kalau nanti saya bisa membuat Mojo itu berkembang, saya pengen pensiun dini. Kalau saya masih dianggap punya kontribusi, saya pengen ya jadi host di podcast aja. Seminggu sekali kan masih oke lah. Setelah pensiun mau kayak Pak Ignatius Jonan ngasih makan hewan peliharaan atau mau ngapain? Aku tuh suka penelitian Kalis. Oh kembali lagi ke justru ke dunia penelitian. Aku tuh suka banget, suka. Udah mendarah daging lah. Jadi sebenarnya tuh nggak pensiun juga dong Mas, malah lebih sibuk iya, lagi. Tapi kan nggak punya tanggung jawab bulanan yang harus ini ya. Itu maksudku, nggak punya harus laporan, harus mimpin rapat, harus ngecek keuangannya gimana, kayak gitu. Nah, aku kan pernah mengalami tahun-tahun yang menyenangkan menurutku, yaitu tahun-tahun itu. Tahun ke tahun ketika aku bisa pergi kemana saja. Dapat banyak tawaran penelitian kayak Kalis lah, tinggal milih nih, ini yang asik di mana nih. Oh, saya pilih yang ini karena belum pernah ke daerah sini. Nah, kayak gitu kan seneng ya. Yeah. Terutama kalau saya itu seneng karena saya bisa berinteraksi dengan itu tadi. Ya, yang tidak atau kurang punya power. Ya, hasrat yang belum kesampaian meneliti apa Mas? Kalau boleh dibayangkan. Nelayan. Iya, nelayan tuh saya pengen banget meneliti. Baik. Kalau petani saya rasa saya sudah cukup banyak. Saya nelayan pengen banget. Dan saya belum punya kesempatan. Baik, Putut EA mau pensiun setelah membesarkan medianya dan meneliti nelayan. Terima kasih sudah hadir di Polgov Talks. Terima kasih Sobat Polgov telah mengikuti obrolan kami berdua sampai akhir. Jangan lupa untuk menyimak series Polgov Talks lainnya dengan mengikuti akun media sosial @pares.id serta kanal YouTube kami di Pares Indonesia. Sampai jumpa.